Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Waalaikumsalam. Tetap semangat ya. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Pak. baik Alhamdulillah. Tetap semangat ya untuk belajar. Siap, Pak. Oke, Pak Devi mengingatkan ya, nggak bosan untuk mengingatkan tentang menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, kemudian mencuci tangan dan jaga jarak gitu ya. Nah, sebelum kita mulai gitu ya, mari kita berdoa dulu. Silakan Galih dipimpin. Sebelum melaksanakan kegiatan daring pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar daring pada malam hari ini bisa berjalan hingga lancar sampai akhir tanpa ada kendala apapun. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih Galih. Pak Devi absen dulu ya. Biar tahu yang gabung di GM berapa saja, meskipun tadi kalian sudah isi presensi online ya lewat Google Form. Aceng ada? Ada, Pak. Amanda? Aurelia? Ada, Pak. Atika Devi? Ada, Pak. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya Pak Devi kepingin review dulu ya, mengingat kembali tentang materi minggu lalu. Masih ingat tentang tenaga kerja? Ingat. Apa itu kalau ingat tenaga kerja? Tenaga kerja itu orang yang sedang bekerja dan mampu bekerja bila ada permintaan yang berusia 15 sampai 60 tahun. Oke. Gitu. Berarti anak TK itu tenaga kerja nggak? Enggak, Pak. Enggak. Pengamen, anak kecil itu. Masih pengamer umur berapa, Pak? Yang kecil. Di bawah 15. Bukan, Pak. Oke, angkatan kerja apa? Angkatan kerja yaitu penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun yang mampu bekerja, yang sudah bekerja atau pengangguran atau sedang mencari, kecuali ibu rumah tangga dan pelajar. Kemarin kan kita sudah bahas tentang masalah kesempatan kerja ya. Pak Devis juga sempat menyinggung bahwa ketika angkatan kerja itu banyak, kemudian tidak ada atau tidak diimbangi oleh kesempatan kerja, maka yang terjadi itu apa, Rek? Pengangguran meningkat. Karena kesempatan kerjanya sedikit kan gitu ya. Nah, pengangguran itu adalah salah satu bentuk dari masalah yang ada di dalam ketenaga kerjaan. Nah, hari ini itu yang akan kita pelajari. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini dengan menyimak penjelasan pendidik dan diskusi, kalian dapat menjelaskan sistem upah dan menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dengan benar. Adapun penilaian pada kali ini ya, pada hari ini perlu kalian cermati gitu ya, biar kalian nanti nilainya bagus. Jadi ada 3 aspek yang Pak Devi nilai. Setelah ini kalian silakan ke Google Classroom, sama persis kayak minggu lalu ya. Di sana nanti ada video, silakan disimak video tersebut. Ketika kalian sudah menyimak video tersebut, silahkan kemukakan pendapat kalian tentang video yang sudah kalian lihat, gitu ya. Kemudian nanti di GCR juga kalian mengerjakan LKPD, kemudian sama tugas mandiri ya, dan tugas mandiri. Nah, nanti silahkan kalian memanfaatkan modul, buku, internet untuk
mengerjakan itu. Kalau selesai, kembali lagi ke Google Meet untuk presentasi. Nah, jadi kurang lebih kayak gini nanti kegiatannya ya. Jadi kalian sekarang menuju ke Google Classroom, ya kan? Di sana nanti ada link, silahkan dilihat. Pak Devi kasih waktu 5 menit, silahkan ke Google Classroom. Iya, Pak. Selesai. Sampun, Pak. Oke, ada yang mau mencoba untuk berpendapat? Saya, Pak. Oke, Lingga, silakan. Dari video tersebut, saya menyimpulkan bahwa angka pengangguran di Indonesia masih tinggi. Hal itu menyebabkan ketimpangan. Ketimpangan disebabkan minimnya kesempatan kerja. 4 hal penyebab ketimpangan adalah ketimpangan kesempatan antara kaya dan miskin. Yang kedua, ketimpangan yang terampil dan tidak terampil. Kemudian yang ketiga, konsentrasi kekayaan mengacu pada kaum elit, sedangkan guncangan ekonomi terjadi pada keluarga miskin. Sekian, terima kasih. Oke, ada yang lain? Saya Pak mau menambahi sedikit dari Lingga. Oke, Nah. silakan Elisa. Tadi itu Pak, kondisi tadi yang disebutkan Linda itu karena tenaga pendidikan SMP ke bawah itu banyak yang ada di Indonesia, terus belum ada kebijakan itu belum terlalu diterapkan di Indonesia, kebijakan tenaga kerja belum terlalu diterapkan di Indonesia, kebijakan pembangunan juga. Nah, ini terdapat 5 usulan. Tadi sebenarnya 6, tapi saya cuma nangkep 5. Yang pertama itu ada harus itu menganggarkan pendidikan dan pelatihan. 2, investasi usaha kecil. 3, pelatihan kerja nasional dan daerah. 4, peningkatan keahlian sama meningkatkan itu Pak, pendidikan itu supaya tidak di bawah SMP gitu. Terima kasih Pak. Oke, Elisa. Sip. Bagus, benar. Memang ya, kalau kita lihat dari video tadi itu ya, banyak sekali ternyata ya permasalahan tenaga kerja yang ada di negara kita. Jadi ya, setelah kalian melihat tadi, ternyata kan banyak ya permasalahan di dalam ketenaga kerjaan. Nah, di sini Pak Devi akan menjelaskan singkat tentang masalah ketenaga kerjaan. Nah, yang pertama adalah pengangguran. Pengangguran ini masih menjadi apa ya? Kelihatan, Pak. Oke. Pengangguran ini masih menjadi masalah ya. Sampai detik ini untuk negara. Ngomongin upah, itu di Indonesia ada jenis-jenis upah. Oke, yang pertama ada upah menurut satuan waktu. Upah menurut satuan waktu ini biasanya ada contoh harian ya. Kemudian yang terakhir menurut sistem mitra usaha. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke. Boten. Kalau tidak, silahkan ke Google Classroom. Oke, selesai ya. Kita mulai presentasi deh. Siapa yang mau? Duluan. Saya, Pak. Bareng. Siapa ini ya? Ayo, Alisa. Oh, Isti. Oke, Isti. Yang LKP ya, Pak. Yang nomor Boleh. 3. Boleh. Isti, kamu absen berapa, Isti? Saya absen 15. Ya, oke. Jadi kan yang nomor 3 itu penyebab rendahnya kualitas tenaga kerja di Indonesia. Kalau menurut saya, penyebab utamanya itu rendahnya tingkat pendidikan, di mana rendahnya tingkat pendidikan ini akan berakibat wawasan dan skill tenaga kerja menjadi kurang, sehingga kemampuan dan kualitas yang dimiliki pun menjadi rendah. Lalu cara untuk mengatasi hal tersebut, yang pertama, melatih para pencari kerja untuk memiliki jiwa sehingga bisa membuka usaha sendiri dan juga bisa menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Yang kedua, pemagangan. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti yang kita ketahui kan banyak yang putus sekolah. Nah, jadi jalannya itu pemerintah bisa melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan agar anak-anak itu mau sekolah begitu. Dan yang terakhir menurut saya adalah transmigrasi. Seperti yang kita ketahui, pasti kan tenaga kerja itu mencari kerja ke misalnya Pulau Jawa itu karena di Pulau Jawa itu fisiologis yang bagus dan Pulau Jawa merupakan tempat yang strategis sehingga tempat-tempat yang lain itu sepi gitu loh Pak, kurang tenaga kerja dan yang di Pulau Jawa itu terlalu banyak sehingga dapat
menimbulkan pengangguran juga. Terima kasih, itu menurut saya. Oke, terima kasih Isti. Silakan, ada yang mau refleksi? Satu. Kemarin siapa ya? Gali ya? Aceng kemarin. Sekarang siapa yang mau refleksi? Ayo Isti, ayo. Kalau pakai begini sih enak Pak ya, bisa langsung konsul ke Pak Devi. Cuma Oke. saja mungkin terlalu malam itu aja Pak. Iya, karena kita gangguan teknis ya tadi ya. Mohon maaf. Oke, sebelum saya akhiri, Pak Devi mengingatkan ya, untuk tugasnya tadi yang kalian kerjakan, itu nanti dikumpulkan ya. Dikumpulkan, jangan lupa post test. Nah, sebelum kalian istirahat, post test dulu 30 menit, kerjakan ya. Apa yang kalian dapatkan ya tadi, materi tadi, untuk mengerjakan post tes. Terima kasih semuanya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan, ilmu yang manfaat. Mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.